membantu seseorang, mengobati seseorang, dan mendoakan seseorang. Karena sifatnya energi. Karena sifatnya energi tanpa batas jarak, waktu, dan tempat. Selamat siang teman-teman semua yang saya kasihi. Bertemu lagi dengan saya Bang Lo di momen ataupun di part 4. Kenapa saya atau Bang Lo menjadi seorang penerapi santet? Jadi teman-teman semuanya, sebelumnya saya mengucapkan dulu salam saya ya teman-teman. Salam saya di channel saya itu salam logika. Berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat siang, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, swastiastu, dan namo buddhaya. Dan salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas dukungan kalian semua terhadap channel YouTube saya ini, Bang Loken ini, dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Dan terima kasih juga yang sudah menekan like atau jempol, memberikan komentar, dan juga mau bagikan video-videonya atau men-share-nya. Dan teman-teman semuanya, saya juga di dalam channel ini membuat live terapi. Artinya secara live atau langsung untuk melakukan pembersihan dan pelepasan terhadap sakit akibat gangguan sihir atau santet. Ya, penyakit tidak jelas pada tubuh manusia. Tapi sifatnya bergabung dengan channel ini. Ya. Jadi caranya kalau mau mengikuti secara live pelepasan pembersihan dengan saya langsung Bang Lo, kalian harus bergabung. Memang butuh biaya. Tapi kalau kalian bagi biaya itu per hari itu nggak akan berat teman-teman. Ya, kalian buka channel Bang Loken, lihat tulisan gabung dan klik dan ikuti petunjuk seterusnya. Ya, keuntungannya gabung adalah live secara langsung dengan saya untuk pembersihan dan pelepasan. Nah teman-teman semuanya, kenapa saya Bang Lo menjadi seorang penerapi santet? Dari awal sudah saya ceritakan part 1 sampai part 3. Nah pada part 4 ini saya lebih cenderung membahas karakter manusia. Karakter manusia. Dan juga adanya teori-teori bahwa sakit akibat gangguan sihir atau santet kalau masih ada hubungan darah tidak bisa dibantu. Jadi harus dia mencari orang lain. Teori itu saya bantah. Ya, teori saya bantah. Saya gugurkan teori-teori seperti itu. Nah teman-teman semuanya, kenapa saya menjadi seorang penerapi santet? Karena saya sangat tidak suka melihat orang sakit. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya mudah iba atau kasihan bila melihat orang meringis kesakitan. Ya, meringis kesakitan. Dan awal-awal dulu saya membantu orang, menerapi orang, ya, menangis dia, kita lihat kesakitan, menangis, perutnya sakit, padahal tidak ada operasi, ya, tidak ada bengkak perutnya atau benjolan, tidak ada, tapi dia merasakan sakit pada bagian perutnya, menangis, merang-rang sampai berguling-guling, ya, berguling-guling di atas kasur itu. Jadi alasan saya adalah tidak suka melihat orang sakit dan merasa iba melihat orang sakit. Nah kalau bisa penyakit itu dipindahkanlah ke badan saya, itulah, atau biar saya merasakan. Begitulah kira-kira dalam hati saya.
Nah teman-teman semuanya, seiring berjalannya waktu saya membantu menerapi orang ya, banyaklah saya mengenal karakter orang. Dan rata-rata karakter orang ini begini teman-teman. Ketika ada maunya, dia datang. Dan ketika tidak ada maunya, dia pergi. Jadi itu udah karakter manusia. Contoh, ketika datang nangis-nangis sakit ya. Oh tolonglah aku, tolonglah. Ya. Ketika sudah sehat, ini orang lupa dengan sakit yang dia alaminya dulu. Bagaimana menderitanya dia sakit, bagaimana kepalanya sakit, bagaimana kelindungannya, ya. Bagaimana dia tidak bisa tidur, bagaimana dia merasakan sakitnya pindah-pindah. Ketika datang itu menangis-nangis, minta tolong. Bahkan terkadang sampai tahan dia bersujud memohon, minta dibantu, didoakan atau diobati. Nah karakter seperti ini teman-teman banyak dalam diri manusia, sangat-sangat banyak. Lupa dia pernah dibantu, lupa dia pernah atau ditolong, lupa dia pernah diterapi atau diobati. Dan terkadang juga apa yang kita lakukan ini dibuatnya jadi senjata untuk memfitnah. Bisa kita udah niat baik nolong dia, dibilangnya lah, kayak mana pengobatan begitu kayak setan, bikin lada ke mata katanya, fitnahnya. Padahal itulah yang buat dia sehat. Jadi manusia ini memiliki kadar kesombongan yang angkuh. Ya, angkuh. Tapi apakah saya kapok dengan orang-orang seperti ini? Enggak. Saya tidak pernah kapok. Selagi prinsipnya untuk kebaikan, kita tetap melakukan kebaikan nih. Melakukan tetap kebaikan. Kalau orang itu tidak membalas dengan kebaikan apa yang kita lakukan, itu urusan pribadinya. Yang penting tetap kita melakukan kebaikan, jangan melakukan kejahatan. Walaupun kita disakiti, walaupun kita ditinggalkan, walaupun saya misalnya ya, dilupakan, walaupun saya misalnya difitnah, tetap ya berbuat baik, tetap membantu orang. Selagi bisa dibantu ya dibantu, selagi bisa dilepaskan ya dilepaskan. Tapi itu tadi teman-teman, sifat keangkuhan manusia itu sangat tinggi. Merasa saya sehat dengan doa saya, katanya gitu kan. Saya sehat dengan usaha saya sendiri, bukan dengan bantuan Bang Lo. Itu banyak yang begitu, banyak. Jadi tidak heran saya menemukan orang-orang begitu banyak, teman-teman. Tapi saya tidak pernah kapok ya membantu-bantu orang. Karena prinsip saya dari awal, visi saya menyehatkan orang banyak di luar sana dari sakit akibat gangguan sihir atau santet atau roh jahat. Kemudian teman-teman, ada teori juga. Ya, teori selama saya melakukan terapi, muncullah teori-teori orang ya, yang katanya ya kalau orang yang ngobatin sihir atau santet atau roh-roh jahat pada tubuh orang lain, katanya kalau masih ada hubungan darah tidak bisa diobatin, harus mencari orang lain yang di luar darahnya yang sakit ini. Misalnya saya dengan adik saya sakit, saya bantu, katanya nggak bisa,
harus cari orang lain yang ngobatin. Salah. Salah. Itu saya gugurkan teori seperti itu. Karena saya sudah banyak melakukannya. Prinsipnya adalah yakin dengan doamu. Itu saja. Bukankah orang yang membantu itu yang berbeda hubungan darah juga memohon sama Sang Pencipta? Ya saya juga kan memohon sama Sang Pencipta. Sama-sama memohon. Jadi tidak ada batasan. Harus ada, tidak ada hubungan darah. Tidak bisa begitu. Itu saya patahkan teori begitu. Ya, itu saya patahkan teori-teori yang kalau katanya mau ngobatin yang ada hubungan darah satu keluarga kena santet harus orang lain yang ngobatin. Tidak. Itu saya patahkan teori begitu. Artinya belum memahami yang namanya keyakinannya dan doanya. Ya, dia tidak memahami keyakinannya dan doanya. Nah, teman-teman semuanya, berjalannya waktu hari ke hari, manusia-manusia yang dilepaskan semakin banyak dan karakter-karakter manusia juga semakin banyak. Ya, karakter-karakter manusia semakin banyak. Dan juga ada orang yang mau diobati mau enaknya saja. Ini contoh. Jadi saya lebih identik teman-teman memahami orang gitu. Karena mungkin dia seorang ya mungkin high class lah, pejabat atau apa. Dan dia misalnya ini satu daerah saya, satu tempat tinggal ya, dari kota saya. Saya harus datang ke rumahnya begitu, dia nggak datang ke rumah saya, itu saya tolak itu. Saya nggak masuk dengan orang-orang begitu. Manusia ini sama semuanya. Ya, manusia ini sama semua, tidak ada bedanya. Makan nasi kok, minum air. Nggak ada bagi saya itu orang ini berpangkat, orang kaya, satu suku dengan saya, satu marga dengan saya. Nggak ada sama saya dalam terapi saya begitu. Nggak ada, sama semua. Ketika dia datang meminta bantuan, ya kita bantu selagi kita bisa bantu. Ketika dia datang merasa kesakitan akibat gangguan sihir, ya kita bantu. Ya, semampu kita membantunya, melepaskannya dan membersihkannya. Jadi ya kalau dikatakan sombong ya urusannya. Jadi saya tidak membedakan di dalam terapi saya yang namanya suku, agama, keluarga, kekerabatan, warga negara itu nggak berlaku dengan saya teman-teman. Dan satu hal yang perlu ditekankan. Banyak juga orang mengatakan kalau lewat pulau, hampa atau campa nggak berlaku untuk pengobatannya. Ya, tidak berlaku. Dan itu saya bantah. Teori tersebut tetap saya bantah. Berarti dia juga tidak yakin dengan keyakinannya dan doanya. Untuk menerapi seseorang tak ada batasan. Jadi saya menerapi orang tanpa batas jarak, waktu, dan tempat. Nggak ada batasannya. Tahun 2009, ketika awal-awal saya menerapi orang, lama-lama naik tempatnya. Dan paling jauh tahun 2009, saya menerapi orang ke Malaysia. Dari kota saya ke Malaysia lewat chat ya. Chatting Facebook. Itu 2009. Meningkat sampai ke Eropa sana, sampai sekarang ke Eropa sana. Jadi teman-teman semuanya, disitulah saya meyakini hal yang namanya keyakinan dan doa, bahwa menerapi seseorang, membantu seseorang, mengobati seseorang dan mendoakan seseorang karena sifatnya energi tanpa batas jarak, waktu dan tempat. Jadi tidak ada batasannya untuk mengobati atau mendoakan seseorang.
karena dia sifatnya energi. Jadi teman-teman semuanya, pada video kali ini saya mematahkan beberapa hal tentang teori-teori tentang pengobatan yang kalau diobati harus satu darah, itu saya patahkan, itu tidak. Kemudian kalau lewat pulau ya, itu hampa, itu tidak, itu saya patahkan juga argumen begitu atau teori begitu. Saya hanya tahu bahwa yang sifatnya energi itu tanpa batas jarak, waktu, dan tempat. Jadi semoga video part 4 kali ini, kenapa Bang Lo menjadi seorang penerapi, dapat kalian rasakan manfaatnya, dapat kalian cerna pengetahuan yang saya bagi. Dan ketemu lagi nanti di part bagian 5 teman-teman. Semoga kita sehat semuanya. Jangan lupa tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Dan kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya, silakan. Kalau ada yang mengucapkan terima kasih di bawah video atau super thanks, silakan kalau ada yang mengucapkan terima kasih. Dan saya juga membuat minyak versi 6 teman-teman. Khusus saya buat minyak versi 6 ini untuk membersihkan sihir atau santet atau roh jahat pada permukaan tubuh. Ikatan-ikatan santet, ikatan-ikatan sihir atau pelet yang ada pada permukaan tubuh yang membuat sendi-sendimu sakit, yang membuat pegal-pegal punggungmu, badanmu berat-berat akibat diganduli setan atau jin, dan juga yang membuat bengkak pada tubuhmu, tiba-tiba bengkak tanpa sebab dan sakit, dan jerawat pada wajahmu yang akibat santet atau sihir, ini gunakan. Dan juga untuk membersihkan sihir yang ada di halaman rumah dan halaman usahamu, baik santet tanah kuburan yang menutupi usahamu atau warungmu atau tokomu, ini gunakan untuk membersihkannya. Dan biasanya santet tanah kuburan teman-teman tidak hanya dilempar aja di halaman, tetapi orang yang disantet itu kasih makanan juga. Ya, bukan hanya usahanya yang disantet, pemilik usahanya juga disantet. Nah, begitu. Kalau ada yang tertarik silahkan chat di WA admin di samping judul ya. Kalau ada yang tertarik. Baik, saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya buat ini untuk kesembuhan orang-orang banyak di luar sana. I love you, I miss you. Bye-bye.